Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kabar baik. Alhamdulillah. Izinkan di sini saya selaku CDP Angkatan 9 ingin menyampaikan diseminasi tentang budaya positif dari modul 1.4. Salam dan bahagia untuk kita semua. Nah, saya punya pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu guru hebat setuju dengan pertanyaan yang saya sampaikan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan ini? Ya, dari ketiga, Bu. Dari ketiga pertanyaan, untuk pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya tidak setuju. Justru dengan hukuman anak itu makin tidak disiplin, Bu. Karena mungkin merasa dia itu tidak dihargai. Ya, mungkin seperti itu, Ibu. Untuk pernyataan kedua bisa diterima? Dari ketiga pernyataan, Bu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti atau membersihkan halaman sekolah disiplin anak. Dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya rasa saya setuju dengan ketiga-tiganya. Karena biasanya yang selama ini kita lakukan, ketika anak berbuat suatu kesalahan, setelah kita beri hukuman, kadang mereka berubah. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Itu juga terkadang ada sisi positif, ada sisi benarnya. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju, karena ketika anak kita beri hadiah atau penghargaan, mereka belajarnya tanpa semangat. Itu saja dari saya. Kita punya dua jawaban, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Topik yang akan saya bahas kali ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Mbak Amir, Bu Mega? Ya, terima kasih, Bu. Menurut saya disiplin itu suatu yang harus aturan. Menurut saya disiplin itu aturan, Ibu. Ya. Itu, Ibu. Ada yang lain? Bu Eva, bisa menambahkan? Ya, terima kasih banyak. Menurut saya disiplin positif adalah sesuatu yang disiplin positif itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, tentunya dalam bentuk hal yang baik, ya. Terima kasih Bu Eva. Oke, kalau tambahan apa?
Mungkin ada tambah. Kalau menurut saya disiplin itu adalah suatu bisa dikatakan ada cara ya untuk melakukan sesuatu yang baik dan bisa diterapkan dalam intinya kalau disiplin itu aturan ya, betul dengan aturan, tapi mengenai positifnya mengenai positifnya itu adalah proses dari arti dari sebuah disiplin. Berarti disiplin positif itu sesuatu yang dari peraturan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan ya. Nah, perubahan paradigma. Kita sekarang akan bermain kepalan tangan. Bisa berdiri Bapak Ibu guru hebat untuk merelekskan otot-otot. Saya minta Bapak Ibu guru mengepalkan tangannya. Dua-dua. Nah, ya untuk semangat. Untuk semangat guru penggeraknya. Kita ya Pak ya. Kita ke materi dulu. Nah, di kepalan tangan ini Bapak Ibu guru membayangkan atau Bapak Ibu guru mengepal sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Saya minta Bapak berhadapan masing-masing mengambil pasangan. Nah, jangan petinju. Saya minta satu pasangan membuka satu tangan pasangan yang lain. Satu aja. Iya. Tapi bisa dipaksakan, bisa dirayu agar dia pegang pasangan kita itu bisa membuka kepalan tangannya. Siapa meraih siapa? Tergantung kesepakatan berdua siapa merayu siapa. Anggap aja di tangan Bapak itu ada sesuatu yang diinginkan oleh pasangannya. Ayo rayu pasangannya agar mau membukakan kepalan tangannya. Siapa yang merayu? Siapa? Bebas. Tergantung kesepakatan berdua. Nggak bisa merayu menggunakan kekerasan. Oke. Ya, berarti kepala tangan itu tidak bisa dibuka tanpa sudah dirayu, sudah dipaksa, sudah diancam, dan sudah diiming-iming sesuatu, diiming-iming uang, tapi pasangan tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Berarti kepala tangan ini bisa terbuka atas inisiatif yang punya kepalan sendiri atau diri sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernah dengar nggak Pak ilusi kontrol itu atau baru dengar sekarang? Ada yang baru dengar sekarang atau ada yang sudah pernah dengar? Ya, terima kasih. Ilusi kontrol, ilusi. Saya cuma baru dengar hari ini tentang ilusi kontrol, tapi kalau ilusi seperti bayangan, itu aja yang saya tahu. Ada pendapat yang lain? Ini belum bicara. Baik, tentang
tentang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi saya rasa hampir ya dari anak-anak sampai pasti tahu Bu ilusi. Cuman mengontrol murid. Lalu saya dengar Bu, bagaimana saya bisa jawab mengontrol murid? Di sini minta penjelasannya Ibu lah mengontrol murid. Bagaimana ilusi itu sudah tahu Bu. Ilusi itu sama dengan hayalan anak, hayalan ibu itu Bu. Baru saya tahu Bu. Ilusi guru mengontrol murid. Di situ kan bayangan pikiran kita selama ini bahwa kita guru itu selalu bisa mengontrol murid kita dengan cara apapun. Ya bisa dengan mungkin memaksa atau mungkin yang lembut merayu mereka. Itu artinya mengontrol. Ya, ilusi mengontrol murid itu kita Bro. Kalau ilusi itu kata dari itu atau lebih senior. Kalau ilusi itu bisa mengatur, bisa dikatakan mengatur kebiasaan untuk aturan untuk konsentrasi sensorik di kepala kita. Kalau untuk mengontrolnya itu menjadi kenyataan apa yang dia hayal selama kita bermimpi atau gerak yang lainnya itu aja. Oke, terima kasih Pak Anel atas penjelasannya. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama dengan tadi kita melakukan genggaman tangan, kita meminta pasangan kita untuk membuka kepala tangannya, walaupun dengan cara memaksa, tapi kalau tidak ada inisiatif dari diri sendiri, kepalanya itu tidak akan terbuka. Begitulah murid kita. Murid kita itu tidak akan mau berbuat hal-hal yang positif kalau tidak ada kemauan dari dalam dirinya sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, murid bisa saja mengikuti apa kemauan gurunya karena takut ya, biasanya karena siswa itu takut atas hukuman yang akan diberikan oleh gurunya. Saat itu terbentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Biasanya kita sebagai guru itu untuk mengkritik siswa itu atau membuat siswa merasa bersalah, biasanya kita ngomong secara halus ya Bapak Ibu. Biasanya Bu Mega ngomong apa di kelasnya kalau ada siswanya yang berbuat salah? Ya, yang sering saya lakukan itu kebanyakan itu dengan suara keras, jarang dengan nada keras, jarang dengan nada halus. Ya. Kenapa mesti dengan suara keras? Mungkin dengan seperti itu anak itu supaya merasa takut, supaya dia menyadari kesalahannya. Ya itu mungkin itu Ibu. Bisa ditambahkan Kak? Bisa. Banyak sekali. Baik, terima kasih kesempatan yang balik pada saya.
membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Perilaku guru seperti ini, waktu kami menjadi murid pun masih kita ingat dulu, mungkin bahkan mungkin sekarang, pasti banyak guru yang memposisikan diri sebagai orang yang membuat rasa bersalah ketika menangani perilaku bersalah anak. Ini saya masih ingat ketika kepala sekolah saya waktu SMP, ya beliau termasuk pernah menangani saya ketika melakukan kesalahan, dan beliau menggambarkan sejelas-jelasnya kesalahan saya, memperlihatkan. Nah, memang bukan karakter kuat yang semakin tumbuh di saya, adalah karakter yang tumbuh ketika kita itu jadi apa bahasanya, down bahasanya, ya kita jadi runtuh sedikit. Kemudian kita kebanyakan menghindar. Itu dampak dari ketika orang sering mengabarkan kesalahan kita. Kita jadi takut bertemu dengan orang-orang tertentu. Dan kalau di posisi kita dulu, kadang-kadang ketika kita menangani anak bermasalah, kadang-kadang kita membuat mereka bersalah itu untuk menaikkan wibawa kita. Jadi sedikit itulah gambaran pengalaman yang saya alami, bagaimana bahwa membuat orang bersalah dalam menguatkan karakter itu adalah sebaiknya ya kurangi bahkan sampai habisnya dilakukan. Terima kasih. 5 menit. Saya ingin bertanya, Bu. Saya penasaran dengan kata-kata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas. Mungkin Bapak Ibu guru di sini semua kita bisa diskusikan. Saya pengetahuan saya sangat sedikit. Jadi apa sih menuju pada identitas gagal itu seperti apa maksudnya? Ada yang bisa bantu menjawab identitas gagal pada murid itu seperti apa? Kita diskusi ya. Iya. Boleh saya juga bisa. Baik, kembali lagi pingpong. Ya baik, Bapak Ibu, ini trik sedikit mengenai cara memahami sebuah konsep, memahami sebuah istilah. Kalau kita tidak langsung bisa ke pengertian dari konsep-konsep tersebut, carilah lawan dari konsep. Di sana meskipun secara lengkap disebut tadi menuju pada identitas gagal, sebenarnya yang menjadi poinnya adalah identitas gagal itu apa. Nah, jadi kalau kita kesulitan dengan konsep identitas gagal, coba kita ke identitas berhasilnya bagaimana. Ya, identitas berhasil itu berarti karakternya anak-anak itu semakin bagus, misalnya dari segi tanggung jawab, identitas tanggung jawabnya atau karakter tanggung jawab itu timbul dan semakin kuat. Itu identitas yang berhasil. Ya, berarti kalau identitas yang gagal, berarti identitasnya dia itu rasa tanggung jawabnya berkurang, hilang. Kemudian apalagi misalnya karakter disiplinnya. Sebagai identitas gagal jika dia itu karakter gagalnya turun bahkan hilang. Kalau dia menuju pada identitas yang berhasil, maka karakter disiplin dan seterusnya itu semakin kuat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi memahami sebuah konsep itu saat
informasi. Mungkin ada sedikit Bu. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Menggunakan kritik dan merasa bersalah yang ditanyakan tadi. Di sini tempatnya apakah posisi muridnya dalam pembelajaran ataukah di luar pembelajaran? Menggunakan kritik menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal ini pada saat melakukan pembelajaran, Pak. Di saat pembelajaran kan, pada saat itu kan ini kan menilai identitasnya. Berarti dalam itu bisakah ibu menilai siswa itu dalam proses, bisakah bisa menentukan muridnya apa karakternya, bisakah menunjuk nilai penilaian yang apa dipakai oleh ibu mengontrol murid itu? Biasanya dalam pembelajaran itu sebelum melakukan pembelajaran kita melakukan asesmen diagnostik, Pak ya. Asesmen sebelum apa yang siswa kita inginkan dan apa minat yang ada pada diri siswa kita. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemauannya anak-anak. Walaupun dengan tujuan pembelajaran yang sama, tapi cara cara melakukan pembelajarannya kita itu berbeda. Bisa ditambah, Pak? Mudah-mudahan ilustrasi ini sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kita semua atau Pak. Misalnya di dalam pelajaran matematika, seorang guru mengajari matematika. Kemudian ketika memeriksa hasil latihannya anak-anak, ada anak yang hasilnya salah, kemudian dia kemampuan berhitungnya rendah. Kalau guru yang memposisikan diri sebagai kritik dan membuat rasa bersalah, maka guru tersebut yang akan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Karua nyetak itu anak saya kali yang ibadah, ya kira-kira seperti itu. Ya, tolong ingonin. Ya, jadi kalimat-kalimat seperti itu akan masuk ke siswa bahwa untuk seterusnya pelajaran matematika ini dia akan memposisikan diri itu sebagai orang yang sulit lagi untuk menguasai matematika. Dia akan merasa begitu matematika masuk, wah saya orang bodoh, saya tidak perlu mempelajari ini. Ya, jadi dia itu sudah mengarah ke identitas yang gagal. Ya, ketika sudah memposisikan diri bahwa matematika itu sudah tidak mungkin dia kuasai, saya bodoh, saya ini keturunan orang yang tidak pintar. Itulah yang akan menjadikan identitas gagal, Bang. Tapi ketika seorang guru ketika memeriksa siswa yang seperti dan demikian, dia akan menanyakan bagian mana dari Pak Guru ketika mengajar kamu belum paham. Ya, bagian mana yang Pak Guru akan perlu jelaskan kepada kamu. Bagian mana yang Pak Guru perlu bantu ketika mengerjakan. Kira-kira menurut Pak Ibu, apa yang dirasakan oleh anak? Ya, makanya dia akan menuju pada identitas yang berhasil, yaitu identitas anak yang akan mau belajar lagi. Ya, merasa dirinya dihargai. Itulah identitas yang berhasil. Dari saya penguatan untuk diri saya sendiri ya. Karena saya menanyakan tentang identitas gagal. Berarti identitas gagal ini suatu pikiran dari siswa yang membuat siswa itu akan terbentuk karakter yang negatif pada siswa. Misalnya
tidak percaya diri lagi, kemudian ada rasa takut, minder, kemudian marah, mungkin itu mungkin yang dimaksud identitas gagal. Kita menjadi menteri identitas atau label atau klasifikasi mereka itu orang yang akan tidak berhasil. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa saja murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah Bapak guru hebat semuanya setuju dengan ilusi ini? Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, kalau kita mengucapkan sesuatu kepada anak yang sudah berbuat kesalahan, jangan sampai kena ke mental anak. Nanti dia terbawa sampai atau bisa mengingat kita sebagai guru yang kurang baik. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi di awal sudah ya, yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa tidak kita mengubah pandangan seseorang terhadap diri kita? Sering. Silakan yang mau sharing, saya juga. Bu Mega, selama ini bisa tidak kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan yang sama dengan kita? Oke. Kita mencoba mengubah orang lain agar pandangannya sama. Saya rasa tidak bisa, karena setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda, apalagi dengan karakter yang berbeda-beda juga. Ya, itu menurut saya, Bu. Amin. Coba mengubah orang agar berpandangan. Kalau untuk berpandangan mungkin tidak bisa, tetapi kalau memaksa seseorang mengikuti kemauan kita mungkin bisa. Ya, dengan cara paksaan. Tetapi kalau merubah pandangan sepertinya tidak bisa, karena pandangan itu berasal dari pikiran kita. Jadi ada yang bisa mengontrol pikiran kita kecuali diri kita sendiri. Ya, sedikit ada sedang saya ingat kalimat hijab. Ya, terima kasih. Yang bagian atas yang kedua itu, jika kita melakukan yang sebelah kiri, ya, kalau sama orang yang polos-polos bisa diterima. Kalau orang yang sudah bagus kritiknya, kita akan mendapat tantangan, penolakan. Baik Bapak Ibu, saya ingat dengan sebuah kata bijak. Seorang ahli dalam satu bidang
Dia berkata kepada orang yang ingin belajar bidang tersebut, dia ingin belajar, orang yang ahli dan satu orang yang tak belajar. Si yang mau belajar ini bilang begini, Pak, Bapak saya posisikan sebagai orang yang akan melatih saya, sebagai guru saya. Tolong ajari saya yang Bapak telah kuasai. Apa yang menjadi jawaban si mahir tersebut? Dia hanya bilang begini, saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kamu. Saya tidak bisa melakukan atau membuat kamu melakukan seperti apa yang sudah saya lakukan sehingga saya mahir. Yang dapat saya lakukan adalah saya hanya bisa membuka potensimu untuk belajar bidang ini. Saya hanya bisa memaksimalkan potensi-potensi apa yang kamu miliki supaya kamu bisa menguasai bidang ini. Jadi itu kata bijaknya. Berarti si pelatih tersebut berusaha akan mendalami si orang baru ini, bagaimana pikirannya dia, bagaimana pemahamannya, bagaimana latar belakang dia. Ya seperti itulah kita ketika akan bersinggungan dengan orang lain. Seperti itu tambahannya tentang kata bijak tersebut. Positifnya, menurut Dr. William Glasser, Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, dan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Makna disiplin menurut Dr. William, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Seperti ketika ceramah, kepala papan, jadi sambil hidup, jangan lari sana ketika tidak. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada seseorang yang ingin menjadi seperti seseorang yang sukses, tapi beliau tidak bisa memberikan contoh yang telah dia lakukan. Tapi seorang yang sukses ini bisa menggali potensi diri yang dimiliki oleh seseorang yang ingin mencontohi orang yang sukses. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasinya: 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi dari luar ya. Motivasi dari luar. Untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, dan dari nilai-nilai kebajikan universal ini akan hadir akan timbul keyakinan keras yang disepakati bersama. Nanti kita akan contoh cara membuat keyakinan keras bersama peserta didik. Terus model berpikir menang-menang. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini di kelas memiliki posisi kontrol sebagai apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Selama ini yang saya rasakan ada 2 posisi yang sering yang dominan kita laksanakan itu adalah penghukum dan teman. Jawaban paling jujur ya? Ya jujur banget ini.
posisi kontrol sebagai apa? Kalau saya lebih ke pembuat rasa bersalah karena memang saya menghindari marah biasanya dengan siswa, jadi saya berbuat siswa misalnya saya berkata seperti ini, pokoknya saya bukan dia itu seolah dia merasa bersalah sekali gitu ketika dia melakukan hal yang salah. Saya tidak mau emosi dengan siswa, bisa kita stroke terhadap siswa kalau dia paling marah-marah. Kalau Bu Eva biasanya di posisi kontrol mana Bu Eva kalau di dalam kelas? Ya, terima kasih banyak Mita. Ketika di dalam kelas saya lebih banyak membuat rasa bersalah. Seperti Bu Dwi ya, saya tidak suka marah-marah lagi karena saya sudah dalam gigi. Saya tidak ingin marah lagi. Jadi yang paling sering saya lakukan yaitu membuat rasa bersalah dengan menanyakan kepada siswa itu kenapa apa saja yang sudah dia lakukan, kenapa dia lakukan. Berdua ini cukup sabar. Kalau Pak Amir di dalam kelas kira-kira memilih posisi kontrol sebagai apa? Manajer terang. Sama juga itu model posisinya sebagai rasa bersalah, karena di sana saya bilang karena kita posisinya di daerah terpencil ada berbagai macam suku. Jadi kalau kita mengatakan itu ini dijawab, mungkin rasa bersalahnya itu dengan kata-kata yang sabar. Memang salah, tapi sabar jawabannya dengan karakter yang berbeda-beda, dengan suku dan bahasa yang berbeda-beda. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Pak Amir. Semoga dengan seminar hari ini Pak Amir bisa berubah. Amin. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku menurut Dr. William Glasser memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya minta Bapak Ibu guru berdiri semua, kita menyanyikan lagu profil Pancasila. Pernah kan di kelasnya menyanyikan lagu profil Pancasila? 1, 2, 3, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Itulah yang diinginkan oleh anak Indonesia ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini masuk ke karakter. Mandiri, siswa diharapkan mandiri misalnya di dalam kelas. Bernalar kritis, siswa mampu menjawab semua tantangan yang ada di dalam pembelajaran, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi ini dibagi menjadi dua, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Internal itu larinya nanti ke disiplin positif. Ada yang kenal foto di depan? Ki Hajar Dewantara. Ini adalah bapak pelopor pendidikan. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti menurut Ki Hajar Dewantara ini kita nggak perlu diperintah ya Pak. Kita harus bisa memerintah diri kita sendiri, baru kita bisa memerintah orang lain. Larinya nanti ke motivasi diri sendiri. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Ada yang pernah dengar restitusi? Belum. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini saya ada kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Topik yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas itu yang Bapak Ibu guru yang buat atau bersama siswa? Guru yang membuat peraturan kelasnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas?
tidak peraturan dan mengapa harus keyakinan? Bu Dwi? Belum tahu Bu, belum tahu apa itu keyakinan. Baik, terima kasih. Di poin pertama, ketika kita ke Sumbawa bahwa karena suatu urusan yang harus kita lakukan, kemudian kita menggunakan sepeda motor, ya biasanya kita tahu kita tidak punya STNK-nya, atau misalnya kita tahu SIM kita misalnya mati, atau bahkan parahnya kita ke Sumbawa itu kalau ada boncengan tidak suka pakai helm, tidak bawa helm. Nah, artinya kalau sebuah peraturan itu lebih kita mengingat orang lain ketika kita akan menerapkannya atau tidak. Artinya begini, kalau tidak ada polisi, ya tidak perlu saya repot-repot bawa helm. Kalau tidak ada razia, tidak perlu saya menyiapkan misalnya ya. Jadi peraturan ini lebih banyak dilanggar karena untuk menaatinya itu yang pertama itu kita tidak datang dari dalam diri, ya lebih kita memikirkan konsekuensi yang datang dari luar. Ya, makanya di luar kasus ini makanya banyak korupsi. Ya, banyak korupsi karena apa? Aturan atau peraturan itu dari luar, tidak ada kesadaran dari dalam diri. Maka saya setuju sekali aturan-aturan yang diterapkan di kelas itu disusun menjadi sebuah keyakinan kelas, sehingga ada dengan tidak ada guru pun, ada atau tidak ada polisi pun, keyakinan kelas atau peraturan tersebut tetap berjalan. Ya, di tingkat kita guru sekalipun yang ada peraturan atau tata tertib sekolah. Di tingkat guru, kalau tidak ada atasan, ya guru akan memanfaatkan situasi, misalnya tidak datang atau datang terlambat atau pulang lebih cepat. Itulah aturan. Tapi kalau guru-guru tersebut punya keyakinan di sekolah bahwa dia datang ke sekolah itu karena niat memang mulia, ingin melakukan tugasnya dengan baik supaya hasil belajarnya anak-anak bagus, hasil karakteristiknya anak-anak bagus, dia akan tergerak sendiri bahwa dia harus datang lebih awal, akan dicontoh oleh anak-anak, kemudian dia mengajar sesuai jamnya, dia membawa persiapan perangkat-perangkatnya, semata-mata bukan karena untuk disupervisi oleh kepala sekolah, tapi lebih kepada mengharapkan hasil belajar di anak-anaknya itu akan bagus. Nah, kira-kira itu mengapa harus keyakinan kelas. Terima kasih Bu Nita atas kesempatannya. Intinya di sini tanggung jawab ya Pak dan kesadaran diri kita sebagai seorang pendidik. Menurut saya kalau peraturan keyakinan, kalau peraturan itu sesuatu yang sudah disetujui oleh objek tapi bisa untuk dilaksanakan. Kalau keyakinan itu yakin sungguh, berarti itu sudah mengatakan persetujuan misalnya antara pihak murid dan guru akan bersama-sama untuk menyetujui apa yang telah disepakati.
Iya, di situ ada kebersamaan, ada kolaborasi antara guru dan siswa. Yang harus ditaati Yang harus ditaati bersama. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ada dua gambar di sini Pak ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira di sini keyakinan kelas itu yang seperti apa? Atau yang sebelah mana? Kiri atau kanan? Oke. Ya, terima kasih Bu Mita. Yang merupakan keyakinan kelas, menurut saya kiri. Ya, di situ terlihat lengkap ya. Yang pertama itu datang tepat waktu, mengerjakan saat, kemudian kebersihan sekolah, kalimat-kalimatnya dan lengkap gitu. Menjaga kebersihan. Kebersihan apa yang dijaga? Sekolah. Gitu. Berdoa apa? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terus dilengkapi dengan gambar-gambar juga yang mendukung gitu. Dan itu Bu Mita. Terima kasih Bu Mega. Kalau yang sebelah kanan bisa dikatakan sebagai kesepakatan kelas nggak? Baik. Kedua-duanya kiri kanan itu ada kesepakatan kelas. Itu namanya sudah tertera juga. Jadi hal-hal baik yang sudah disetujui oleh guru maupun murid telah kesepakatan kelas. Ya. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu ya selama ini lebih kepada daftar-daftar yang dibuat oleh guru untuk mengontrol perilaku siswa. Ya, itulah perbedaan peraturan maupun kesepakatan kelas. Sama dengan peraturan di tingkat di luar kelas, peraturan pemerintah, peraturan kepolisian, itu adalah aturan-aturan yang sepihak dikeluarkan untuk ditaati, diikuti oleh kita sebagai sedangkan keyakinan kelas ini sudah disampaikan tadi oleh ibu guru yang aktif dan pendiam, Bu Dwi. Keyakinan kelas itu kesulitan dikonkretkan ya Bu ya. Ya sedikit-sedikit abstrak lah. Maka ketika turun kepada sebuah butir-butir kesepakatan, untuk kita konkretkan bahasanya sulit. Ya, maka yang paling gampang dibuat adalah keyakinan kelas yang kalimat-kalimatnya itu mengadopsi butir peraturan. Ya, dikemas ulang. Ya, kalimat peraturan dipoles sehingga ya menjadi kalimat yang pas. Pokok intinya butir-butir di keyakinan kelas itu tidak yang bersifat seperti baku, kemudian perintah, apalagi yang bersifat ada kalimat negatif, misalnya dilarang buang sampah sembarangan, dilarang buang sampah sembarangan. Itu kalimat peraturan tetapi dengan nada negatif. Ketika diubah menjadi keyakinan kelas, ia buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian mungkin bisa diper lagi, ya dipoles lagi sehingga menjadi kalimat yang lebih menggugah kesadaran. Kira-kira seperti itu ya. Ini abstrak sekali keyakinan kelas ini. Kita semua mungkin akan lebih banyak membaca referensi sehingga akan semakin jelas apa sih perbedaan dari
bunyi-bunyi peraturan maupun bunyi-bunyi keyakinan kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Nah, di sini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Di sini yang peraturannya yang berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menjadi keyakinan kelas atau menjadi kalimat positif yaitu tentang tanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalimat positif untuk diterapkan menjadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan kelasnya dilarang melakukan kekerasan. Menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain atau keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Itu menuju pada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di situ kita diminta untuk bersabar. Gunakan masker demi kesehatan kita. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pernah tak menghukum siswanya di kelas? Pernah ya? Hukuman seperti apa yang Bapak Ibu berikan ke siswa? Hukuman misalnya ketika dia bersalah, kita akan menghukum dia dengan membersihkan WC, lari di lapangan, jubir. Pokoknya itu, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kita semua pernah melakukan kesalahan ya Pak, Bapak Ibu pernah menghukum murid. Jadi dengan seminar ini diharapkan Bapak Ibu berhentilah menghukum muridnya, Insya Allah. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kalau siswa yang terlambat datang, biasanya guru itu meminta siswa itu untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah nggak dilakukan? Pernah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk ke konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oh ya kan, karena hukuman dulu baru konsekuensi. Berarti hukuman dulu yang berjalan baru konsekuensinya. Mulai sekarang kita berubah Bu ya. Jangan lagi menghukum siswa kita. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, anak itu dipaksa, biasanya kita memaksa. Oke. Kan ilustrasi ini hasil observasi. Baik Bapak dan Ibu, saya akan berbagi hasil observasi ini dari SDN 2 Jotang, sekolah saya juga. Saya mengamati lulusan SDN 2 Jotang selama 2 tahun berturut-turut, bahkan 3 tahun. Yang saya amati adalah
bagaimana perkembangannya anak-anak yang lulus dari SD 2 Jota ketika mereka sudah berada di SMP. Kebetulan saya sudah tidak ada di sana, saya mengamati dari luar. Saya amati, kemudian saya wawancara gurunya. Jadi saya sudah juga amati proses guru ketika menangani anak-anak ketika anak-anak bersalah. Jadi guru tersebut ketika anaknya bersalah melakukan kesalahan walaupun kecil, maka si guru tersebut akan menanggapi dengan hukuman yang keras, baik itu teriakan, kemudian hukuman fisik keras sekali. Sehingga setiap lulusan punya 2-3 orang yang sudah tertanam di kepalanya bahwa ketika orang lain dia lihat melakukan kesalahan, maka tidak ada solusi yang lain dari pikirannya dia selain akan memukul orang lain atau akan meneriaki orang lain. Karena hal tersebut sudah dia lihat dari gurunya. Jadi gurunya itu setiap ada kesalahan pasti dia anak-anak di kelasnya itu akan dipukul. Jadi seolah-olah setiap kesalahan itu tidak ada tukaran lain selain hukuman. Maka ketika selama 2-3 tahun saya amati lulusan dari SD 2 Jota, kalau ada berita di SMP 1 Pak, ada berita anak berkelahi, ada berita anak yang mengganggu orang lain, pasti ada tahu datang dua. Ya saya objektif saja. Itu sekolah saya lama di sana, itu sekolah di kampung saya banyak tahu. Pokok ada tahu kapal Pak Doni, pasti ada terlibat siswa yang berasal dari SD dulu. Maka itu Bapak Ibu. Jadi meskipun hukuman itu kita berikan ke anak-anak, jangan total. Berilah variasi menanggapi masalah. Kadang-kadang kalau terlalu keras, hukuman itu diperlukan juga. Tapi jangan itu menjadi satu-satunya cara untuk menangani masalah. Sekali-sekali kita bisa sebagai teman dalam menangani masalah, sekali-sekali juga kita melakukan restitusi. Sehingga semua cara itu dilihat oleh anak-anak bahwa ketika dia menghadapi masalah di situasi lain, dia tidak akan bersempit dalam menangani masalah. Itu maksudnya apa Ibu? Sama juga mungkin di sini Pak, ketika ada anak bermasalah, jangan melabeli siswa ketika dia bersalah. Ini sudah pasti anak nakal. Kalau besok ada masalah, paling-paling dia itu pelakunya. Ya, itu melabeli itu paling parah. Hasil pelabelan tersebut akan jalan sampai SD, SMP, SMA. Biasa resiko jangka panjangnya nanti bakal bersenang dulu orang buat pelabelan. Ya kira-kira seperti itu kita. Jadi kita sebagai guru berilah contoh yang terbaik buat peserta didik kita. Kita masuk ke topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Topik yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Tadi sudah saya bahas di awal. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Di sini identitas gagalnya apabila kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Di sini kita sudah gagal menjadi seorang pendidik. Sedangkan untuk identitas berhasil atau suksesnya kita itu harus bisa menjadi seorang manajer. Manajer itu di mana
kalau anak-anak mendapatkan suatu masalah, kita bisa menanyakannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Nanti kita menuju ke segitiga restitusi. Terus identitas kontrol dari luar itu apabila posisi kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, di sini segitiga restitusi yang perlu kita ketahui, di segitiga restitusi ini ada 3 yang harus kita kuasai. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apabila ada siswa kita yang membuat kesalahan, contohnya dengan datang terlambat, kita tidak langsung menghukumnya ya Bapak Ibu. Kita bisa menstabilkan identitasnya, menanyakan ke mereka kenapa mereka bisa datang terlambat dan menanyakan alasannya, apa alasan mereka sampai datang terlambat dan apa keyakinan kelas yang sudah disepakati yang telah mereka langgar. Refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Terima kasih untuk refleksi saya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Yang saya dapatkan hari ini luar biasa. Yang tadinya sesuatu yang kita anggap itu baik, ternyata itu adalah hukuman buat siswa kita. Terus perasaan saya selama mengikuti sesi ini atau pelatihan ini adalah sangat senang karena begitu banyak ilmu yang saya peroleh dari kegiatan ini. Terima kasih, hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Mita. Ya, banyak hal yang kita pelajari hari ini ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah memenuhi undangan saya. Bu Panti pergi menari, jangan lupa membawa bingkisan. Sekian dan terima kasih. Semoga hari ini mendapat kesan yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba benar sekali hasil Pratama Yangka kualitas juara. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.